Bab 5261. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saat itu, aku pergi bersama adik kelimaku Yan Zihua dengan membawa mahar. Awalnya, Gerbang Ciyu juga senang berteman dengan keluarga Yan kami. Bagaimanapun, sebagai salah satu penguasa Pingzu, Ciyumen punya satu teman lagi di Yanzhou, jadi status mereka di Pingzu lebih stabil. Yan Lifeng tiba-tiba bersenandung, tapi siapa yang tahu, Ciyumen benar-benar mengingkari kata-katanya dan mengatakannya dengan baik ketika melamar. Setelah dia menarik kembali kata-katanya, dia membunuh Tianjiao keluarga kami. Saat itu, kami orang Yan pernah bertarung dengan Ciyumen, tapi Pingzu adalah markas mereka, dan kami tidak mengambil keuntungan apapun. Sejak itu, Yuan Shizong menghubungi kami, dan hubungan mereka dengan Ciyumen juga buruk. Kedua belah pihak langsung cocok. Secara pribadi dan terbuka, kami bertengkar dengan klan Ciyu berkali-kali, dan kontradiksi menjadi semakin serius. Kemudian, kami mengetahui bahwa klan Lin lah yang membuat klan Ciyu menolak menikahi kami, dengan mengatakan bahwa itu adalah pernikahan dengan Tianjiao dari klan Lin. Akibatnya klan Ciyu menolak kami, dan klan Lin juga menolak klan Ciyu. Mu Yun tercengang. Ini benar-benar membuang-buang air. Klan Ciyu telah menjalin hubungan buruk dengan klan Lin, tetapi hubungannya dengan klan Yan juga telah rusak. Tidak ada orang di dalam atau di luar. Mu Yun tidak bisa membantu terasa sangat menarik. Kekuatan hegemonik di negara-negara besar di wilayah Changyun sebenarnya tidak terlihat serasi dan sederhana di permukaan. Jatuhnya kewarganegaraan Lin hanyalah sebagian saja. Kalau begitu, dorong pot ke atas pintu Ciyu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku tidak akan membunuh lusinan orangmu. Saya akan memenjarakan mereka untuk sementara waktu demi perawatan seumur hidup. Jangan khawatir. Setelah kembali, dia mengatakan bahwa puluhan orang dibunuh oleh orang-orang di Gerbang Ciyu. Anda dan Yuan Shizong bersama-sama melancarkan serangan ke Gerbang Ciyu. Lebih baik menarik klan Batu dan menangani Ciyumen bersama-sama. Tarik keluarga Batu ke dalam. Klan Si dan Yuan Shizong bersatu, ditambah Anda klan Yan, untuk menghancurkan Ciyumen. Mereka membagi wilayah Ciyumen. Anda mendapatkan harta karun itu dan mengembangkan diri Anda sendiri. Bahkan, Anda bisa membuat ide. Jika kamu benar-benar menghancurkan Gerbang Ciyu, bukankah klan Batu dan Yuan Shizong akan membebaskan tangan mereka untuk menghadapi 4 gerbang binatang? Mu Yun tahu hubungan antara negara bagian dan kekuatan besar, dan hatinya hitam. Sekarang, dengan miliknya kemampuan, Aliansi Cloud dan Pavilion Cloud bersama-sama, sulit untuk bertarung dengan Tuan Besar. Dalam hal ini, bersembunyi dalam kegelapan. Tuan Besar sudah memiliki dendam dan perjuangan. Kemudian perbesar perjuangan dan dendam. Bagaimana aliansi Cloud bisa berkembang jika lingkungan Cloud gelap tidak menjadi kacau? Saat Tuan Besar bertarung, suasana menjadi kacau, dan peluangnya lebih besar. Setelah menjelaskan Yan Lifeng, Mu Yun memintanya pergi. Kapan perintah diberikan, itu tergantung Yan Lifeng sendiri. Faktanya, Mu Yun tidak khawatir Yan Lifeng akan kembali. Dalam beberapa bulan terakhir, dia mengamati Yan Lifeng dengan cermat. Orang ini takut mati. Selama penahanannya, Yan Lifeng ketakutan sepanjang hari karena takut Mu Yun akan memikirkannya dan membunuhnya suatu hari nanti. Sekarang semuanya baik-baik saja, dan Mu Yun benar-benar lega. Nyatanya, Mu Yun juga paham. Dalam analisis terakhir, saya tidak cukup kuat. Jika dia mencapai tingkat Tao yang meminta 3 talenta dan 4 gambar, dia seharusnya tidak memiliki masalah menghadapi Tao yang meminta 7 bintang. Saat itu, kami tidak membutuhkan kemewahan sama sekali. Kami baru saja pergi ke pintu dan membiarkan tuan ini menyerah. Atau, bukan masalah baginya untuk menjadi satu-satunya di wilayah Daofu Tianjun, wilayah awan gelap yang begitu besar. Sekarang, kami perlu meningkatkan kekuatan kami. Tao bertanya pada alam Tuhan, 1 langkah ke langit. Salah satu kesenjangan batas adalah kesenjangan 3 dan 4 kali lipat antara Dao dan Hai. Kali berikutnya, Mu Yun tidak kembali ke Pingzu. Biarkan Zhao Wenting mengurus urusan di Pavilion Awan di Pingzu dan Shen Mugui mengurusnya. Wang Xinya memimpin Liu Wenxiao, Chang Hong dan Sang Yunyun untuk melakukan bisnis aliansi Cloud Changzhou, dan Zhang Xuexin, seorang tokoh militer serupa, memberikan nasihat. Dalam waktu kurang dari setahun, nama aliansi Cloud bergema di Changzhou. Terlebih lagi, di bawah berkumpulnya 3 penguasa dan penerimaan dari praktisi yang tersebar, Tao di Liga telah melampaui 100.
Tentu saja ada banyak orang. Tapi tapi saya tidak berani mengatakannya. Butuh waktu untuk memupuk kesetiaan. Sekarang Muyun sendiri telah mencapai alam 1 Yuan Tao dan bertanya, dan dia juga sangat memahaminya. Yang benar-benar menentukan kestabilan status hegemonik 5 negara bagian di wilayah Changyun tidak terkait dengan jumlah penduduk di tingkat Daohai, Dautai, dan Daosu. Faktor penentunya adalah jumlah orang kuat di tingkat Tao yang bertanya di alam ilahi. Tao Wen adalah inti dari kekuatan hegemonik. Selanjutnya, Muyun fokus pada pengembangan diri, pengelolaan Yunmeng, dan pengembangan Yunge. Pada saat yang sama, Muyun juga mengirim orang untuk menyelidiki urusan negara-negara besar. Setelah menerima berita itu, seperti yang dikatakan Yan Lifeng, dinasti Kekaisaran Xuanzu Tianxuan memiliki banyak masalah internal. Setiap pangeran yang hebat bersaing memperebutkan tahta. Kaisar Tianxuan dan Yunzu Wuling Yuanzong bertempur lebih dari sekali, dan semua tokoh di tingkat Tao akan bertarung. Yunzu dan Wuling Yuanzong juga bertarung lebih dari sekali, dan ada juga tokoh tingkat Tao yang bertarung. Yanzu dan Hepingzu Yuanshizong memang memiliki hubungan dan pertukaran yang baik satu sama lain. Hubungan antara Yuanshizong dan Ciyumen tidak harmonis, dan ini bukan 1 atau 2 hari. Yan Lifeng, yang kembali ke Yanzu, melakukan apa yang diperintahkan Muyun. Tak lama kemudian, orang Yan mengirim orang untuk membunuh banyak murid sekte Ciyu di Pingsu. Di sela-selanya, ada bantuan dari Yuanshizong. Konfrontasi antara Ciyumen dan Yuanshizong dan kebangsaan Yan semakin meluas. Setelah ini terjadi, samar-samar orang-orang di Pingsu merasa ada yang tidak beres. 5 penguasa Pingsu, klan Xi, klan Lin, Yuanshizong, gerbang Ciyu, gerbang 4 binatang. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Lin telah hancur total, dan wilayah tersebut juga telah dianeksasi oleh 4 gerbang binatang, klan Batu, dan gerbang Ciyu di dekatnya. Ada juga beberapa daerah yang diduduki oleh pasukan kecil. Yuanshizong berada di sebelah barat Pingsu, kebangsaan Lin di sebelah timur Pingsu, dan kebangsaan Batu dipisahkan di antara mereka. Oleh karena itu, Yuanshizong tidak menduduki wilayah tersebut, tetapi menjarah banyak sumber daya. Kini, kewarganegaraan Lin telah menjadi sejarah. Namun hasilnya, Yuanshizong dan Ciyumen mulai bekerja. Dan orang Yan di Yanzu. Apakah ini akan bertengkar lagi? Terlebih lagi, di Pingsu, berita selentingan keluar. Dikatakan bahwa kaisar pertama dinasti Yuan dan berkebangsaan Yan melakukan kontak dengan orang-orang berkebangsaan Xi. Sekarang, Ciyumen benar-benar bingung. Pingsu Bumi Selatan, wilayah tak berujung berada di bawah yurisdiksi Ciyumen. Awalnya, Ciyumen hanya menduduki tanah di wilayah selatan, dan kewarganegaraan. Kevin dihancurkan. Ciyumen menduduki wilayah dekat barat daya negara Lin dan memperluas banyak wilayah. Itu hal yang bagus. Tapi sekarang, sebagai kepala sekte Ciyu, Cixun Sky sangat marah. Kentut, omong kosong, semua omong kosongnya. Patroli merah berjubah merah, dengan marah memarahi, ini omong kosong. Kapan Yan Lifeng membawa lusinan orang ke Pingsu? Orang itu menanyakan wilayah 5 elemen dan ingin membunuh lusinan orang Yan di bawah perlindungannya. Setidaknya aku melakukannya dengan Cui Wen dan An Zitai. Cixun meraung, itu semua rumor dan fitnah. Pada saat ini, di aula utama, lebih dari selusin tetua Ciyumen yang bertanya tentang alam Tuhan berhenti dan berdiri. Cui Wen, An Zita, Tang Chen, Li Changfeng, keempat wakil kepala pintu berada di kedua sisi. Cixun melotot marah dan berteriak, dikatakan bahwa klan Batu ingin bergandengan tangan dengan mereka. Apakah itu benar atau salah? Melihat tidak ada yang berbicara, Cixun memarahi, apakah kamu bisu? Melihat kemarahan pemimpin sekte itu, Cui Wen keluar dan membungkuk dan berkata, apa yang dikatakan Yan Lifeng kali ini pasti salah. Ini pasti menjadi alasan bagi keluarga Yan. Yuanshizong selalu berselisih dengan sekte Ciyu kami. Kali ini itu hanya alasan. Pemimpin sekte, bawahanku, inilah waktunya untuk melawan. Sekte Ciyu adalah salah satu penguasa Pingsu. Klan Lin dihancurkan karena Lin Tianhuan dan Lin Keze tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Kedua orang yang membawa tripod itu menghilang. 4 tuan mengepung dan klan Lin dihancurkan. Butuh beberapa tahun. Jika Yuanshizong dan Yan ingin menghadapi para pembunuh di bawah sekte Ciyu, mereka harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Patroli merah bersenandung, ya, karena mereka ingin mencari kesalahan,
kita harus menunjukkan sikap kita dan melawan mereka. Tang Chen, Li Changfeng, Chisun Tian bersenandung, kalian berdua masing-masing memimpin 1000 Daohai dan Dautai di daerah perbatasan dengan Yuan Shizong. Jika orang Yuan Shizong dan Yan muncul, tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan. Ya, Chisun sangat marah. Kali ini, Yuan Shizong dan orang Yan bertindak terlalu jauh. Di masa lalu, mereka bertarung satu sama lain, tapi mereka semua punya alasan yang jelas. Tapi kali ini, orang-orang Yuan Shizong dan Yan lah yang tidak masuk akal. Terjadi kerusuhan di Pingsu. Kaisar pertama dinasti Yuan dan berkebangsaan Yan tidak dapat melewati gerbang Ciyu. Entah bagaimana, 4 gerbang binatang dan klan batu juga melancarkan pertempuran besar. Tampaknya setiap orang menjadi pemarah. Sebenarnya keadaan ini bukan tanpa alasan. Ketika 4 penguasa dari 4 klan binatang, Yuan Shizong, klan Xi dan klan Ciyu menghancurkan klan Lin. Karena Yuan Shizong tidak berbatasan dengan kewarganegaraan Lin, maka ia menghancurkan kewarganegaraan Lin dan tidak menduduki wilayah tersebut. Sekalipun Anda menempatinya, Anda tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, Yuan Shizong menjarah sumber daya latihan secara gila-gilaan. Klan Batu, klan 4 binatang, dan klan Ciyu semuanya berbatasan dengan klan Lin, dan semuanya membagi wilayah kota yang ditempati oleh klan Lin. Di antara mereka, 4 gerbang binatang menempati paling banyak. Terlebih lagi, pada saat itu, mereka menduduki kota-kota besar dan kecil, dan tidak ada konflik kecil dengan kebangsaan Xi. Sekarang klan Lin sudah berakhir. 4 gerbang binatang berbatasan dengan wilayah klan Batu, dan batasnya lebih panjang. Kontradiksi antara kedua kekuatan tersebut juga semakin besar. Saat ini, keempat tuan memiliki sedikit banyak kontradiksi. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan sekunder di Pingsu juga secara bertahap menjadi tidak nyaman. Utara Pingsu. Saat ini, bagian utara Pingsu dan jutaan mil ke arah barat semuanya berada di bawah yurisdiksi Yunge. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangannya berjalan tertib. Di utara dan timur, ini adalah wilayah 4 gerbang binatang. Di utara, ada 4 kekuatan sekunder. Keluarga Tang, Aula Bila Angin, Geng Harimau yang Kejam, Sekte Bintang Merah. Keempat kekuatan sekunder ini secara alami tidak lebih baik dari 4 penguasa saat ini di Pingsu. Namun, di antara keempat kekuatan tersebut, ada juga yang meminta kepada yang berkuasa di alam Tuhan. Selama bertahun-tahun, telah terjadi banyak perubahan pada kekuatan Pingsu, besar dan kecil. Yang paling mengejutkan adalah perubahan Yunge di perbatasan barat laut. Pasukan kecil ini pertama-tama menduduki tanah 7 kota, dan kemudian mencaplok wilayah keluarga Yue, keluarga Yan, dan geng Juling. Sekarang, ada lebih dari selusin sosok tingkat alam Dewa Daowen di Pavilion Yun. Ada kecenderungan tersembunyi bahwa kekuatan non-arus utama akan dipromosikan ke kekuatan tingkat berikutnya. Itu adalah keluarga Tang yang berbatasan dengan sebelah timur Pavilion Yun. Dalam hal ini, keluarga Tang merasa terancam. Keluarga Tang, rumah besar. Di aula utama, keluarga Tang tingkat tinggi berhenti dan berdiri, tampak penuh hormat. Di depan aula utama, sesosok tubuh berdiri dengan tangan ke bawah dan melihat keluar aula. Setelah beberapa saat, sosok itu berbalik dan berjalan menuju aula. Posturnya yang ramping, temperamennya yang anggun dan santai, pelipisnya agak putih, dengan kesan perubahan-perubahan. Pemimpin keluarga Tang, Tang Qiuren. Saat ini, Tang Qiuren melihat kedua kolom tokoh inti keluarga Tang di sebelah kiri dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, sekarang, 4 klan binatang buas dan klan batu, kaisar pertama dinasti Yuan dan Ciyu klan, keempat tuan ini, tidak harmonis satu sama lain dan telah bertengkar berkali-kali. Mungkin kita harus melakukan sesuatu. Pada hari kerja, para penguasa utama hidup dalam harmoni, yang menatap kekuatan sekunder mereka. Tapi sekarang, kontradiksi antara penguasa besar telah pecah, dan kekuatan sekunder ini dapat berkonsentrasi pada urusan mereka sendiri. Tang Qiuren melanjutkan, saya mendengar bahwa Pavilion Awan telah berkembang dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Ada lebih dari selusin penganut Tao di pavilion tersebut menanyakan tentang angka tingkat alam Yiyuan, alam Liangye, dan alam Sacai. Saya akan pergi ke menangkan Pavilion Awan. Bagaimana menurut Anda? Begitu Tang Qiuren mengatakan ini, lebih dari selusin pemimpin keluarga senior yang hadir berbicara satu demi satu. Saya setuju. Seorang pria parubaya yang tampak sedikit mirip dengan Tang Qiuren segera berkata,
Kakak, saya sudah mengatakan bahwa paviliun awan harus dihancurkan. Paviliun awan ini paling dekat dengan kita. Ambil paviliun awan dan perluas wilayah Tang kita, keluarga sebanyak 2/3-nya. Wilayah barat laut milik keluarga Tang kami. Kami perlahan-lahan akan mengumpulkan detailnya, memperluas wilayah, memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak talenta, dan pada akhirnya kami bisa tumbuh. Ini jauh lebih buruk daripada 4 tuan, tapi kita bisa menyingkirkan Sekte Bintang Merah, Sekte Harimau yang kejam, dan Aula Bila Angin. Wajah Tang Yan melonjak kegirangan saat ini. Tang Yan sudah lama ingin bertarung melawan Paviliun Yun, tetapi sebagai kakak laki-laki tertua dari kepala klan, dia tidak mau. Sekarang kakak laki-laki tertua berbicara, Tang Yan secara alami setuju dengan kedua tangan dan kakinya. Di satu sisi, Tang Wenchuan, tokoh inti lain dari keluarga Tang, berkata, ketika kita menyerang Paviliun Yun, kita harus memiliki banyak sumber daya manusia dan material. Saya khawatir ketiga sisi Cixingzong akan melakukan kekerasan terhadap Sekte Harimau. Dan Aula Bila Angin tidak akan tinggal diam. Kerumunan itu mengangguk. Keluarga Tang, Sekte Cixing, Aula Bila Angin, dan Sekte Harimau Ganas selalu berlokasi di utara Klan Batu, di selatan Gunung Dayan, dan di sebelah barat Gerbang Empat Binatang. 4 kekuatan sekunder kelas 1 juga saling menatap. Kuartet berada dalam keseimbangan. Tetapi jika keluarga Tang melahap Paviliun Yun, keseimbangan ini akan rusak. Akankah Sekte Harimau Ganas, Aula Bila Angin, dan Sekte Bintang Merah menyaksikan keluarga Tang mencaplok Paviliun Awan dan kemudian berkembang? Mustahil. Faktanya, inilah mengapa keluarga Tang tidak berperang melawan Paviliun Yun di dekatnya. Cloud Pavilion bukanlah apa-apa. Ancaman sebenarnya datang dari 3 pihak lainnya. Tang Qiuren lalu berkata, kalau begitu, cobalah. Tang Yan, pertama-tama kamu memimpin 500 orang ke kota Dongjiang terdekat. Mendengar ini, mata Tang Yan berbinar, lalu dia tertawa dan berkata, ya, kota Dongjiang ini adalah kota di tepi sungai Dongling. Di pada awalnya, tuan kota Jiangyong adalah wilayah Dao yang diminta Yi Yuan, dikatakan bahwa sekarang dia telah mencapai wilayah Dao yang diminta Liang Yi. Mengapa kita tidak mengikuti keluarga Tang? Aku akan melakukan apapun dengannya. Dengan itu, Tang Yan segera bersemangat dan pergi memanggil orang area Paviliun Awan. Kota Dongjiang. Sebagai pemimpin kota, Jiangyong sekarang menjadi salah satu personel inti Paviliun Cloud. Dan, awalnya, Jiangyong menanyakan ranah Yi Yuan, yang sudah menjadi ranah pamungkasnya. Hampir mustahil untuk dipromosikan lagi. Namun dengan penandatanganan segel rahasia hidup dan mati dengan Muyun, Jiangyong kini telah mencapai ranah Taoisme dan Liang Yi. Selain itu, Jiangyong dapat merasakan bahwa dia mungkin dapat melangkah lebih jauh. Sekarang ketujuh kota itu adalah bumi, 7 penguasa kota. Xing Ye, Wang Haoying, Ying Xuanhai, Fu Huanze dan orang-orang di cermin semuanya tiba di Tao menanyakan satu ranah Yuan, yang mana yang terburuk di Sujiangnan. Sekarang mereka juga telah memasuki alam Tao yang meminta 1 Yuan. Ketujuh dari mereka tahu bahwa ini bukanlah terobosan dalam batas bakat mereka sendiri, tetapi terobosan yang dibawa oleh Muyun. Sebelumnya, Muyun menemukan 7 orang dan berkata bahwa dia berencana untuk memecahkan segel rahasia hidup dan mati. Ketujuh orang itu memohon dengan keras selama beberapa hari sebelum Muyun menyerah. Di masa lalu, saya benar-benar merasa bahwa Muyun telah merantai mereka. Tapi sekarang, di manakah segel gelap hidup dan mati ini? Itulah pil ajaib paling misterius di dunia. Muyun meninggal, mereka mati. Muyun naik, mereka naik. Akankah Muyun mati? Kemungkinan kematian Muyun jauh lebih kecil dibandingkan mereka. Ini setara dengan Muyun sebagai seorang jenderal yang bertanggung jawab. Selama Muyun cukup dipromosikan, mereka juga akan dipromosikan secara besar-besaran. Saat ini, Paviliun Awan telah tumbuh lebih kuat dan stabil. Selain Feng Chen, Bunga di Cermin, Zhao Wenting dan Shen Mugui, kini ada 15 orang di alam Tao. 15 penganut Tao bertanya tentang alam Tuhan. Hal ini sebanding dengan beberapa kekuatan sekunder yang lebih kecil. Dengan peningkatan Muyun, mereka pasti akan membuat kemajuan besar, dan Paviliun Awan akan menjadi lebih kuat di masa depan. Dan, Master Lu Yunge, yang bernama asli Muyun, mempromosikan pembentukan aliansi Cloud oleh 3 penguasa di Changsu. Dengan kata lain, di balik Paviliun Cloud terdapat aliansi Cloud. Namun, berita ini membuat Jiangyong, Ying Xuanhai dan lainnya sangat bersemangat.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti mereka akan memegang posisi yang sebanding dengan 5 kekuatan hegemonik di Pingsu. Beberapa pemimpin kota berbicara secara pribadi. Selama Mu Yun diberi waktu yang cukup, pencapaian masa depan tidak terbayangkan. Di kota Dongjiang, di kediaman Tuan, Jiang Yong memerintahkan bawahannya untuk menangani segala macam hal satu persatu. Langit cerah yang asli tiba-tiba menjadi keruh saat ini, dan nafas penindasan yang mengerikan menyelimuti kota Dongjiang. Bayangan Tao dan Tao datang ke kota Dongjiang di ketinggian 100 kaki, dengan momentum yang menakutkan. Mereka yang berada di loteng awan bangkit satu demi satu, tampak ketakutan. Ada apa? Tiba-tiba, sebuah suara membubung ke udara. Jiang Yong, keluar. Suara itu mengguncang langit dan menyebar ke seluruh kota Dongjiang. Di kediaman Tuan Kota, Jiang Yong bangkit dan menatap ke langit dengan alis terangkat. Ketika dia harus melihat pemimpinnya dengan jelas, wajah Jiang Yong sedikit berubah. Tang Yan. Tang Yan adalah tokoh tinggi di keluarga Tang. Ini adalah ranah 3 talenta. Bagaimana orang ini muncul di kota Dongjiang? Jiang Yong. Tang Yan memandang Jiang Yong, tersenyum dan berkata, saya datang atas nama keluarga Tang. Tang Yan, apa maksudmu? Tidak bisakah kamu mengerti maksudnya? Tang Yan berkata sambil tersenyum, atas nama keluarga Tang, aku datang untuk menaklukkanmu. Jiang Yong, pengembangan paviliun awan memiliki iklim yang baik, tetapi jauh lebih buruk daripada keluarga Tang saya. Kakak tertua saya, Tang Qiuren, bertanya tentang wilayah Sixiang. Bagaimana dengan pemimpin paviliun Luyun? Lebih dari selusin penganut Tao di paviliun awan Anda berada di tingkat wilayah Yiyuan dan wilayah Liangyi. Dibandingkan dengan keluarga Tang kami, paviliun Yun tidak layak disebut. Hari ini, saya datang ke sini khusus untuk menerima paviliun Yun, dimulai dari kota Dongjiang Anda. Tang Yan tersenyum dan berkata, kamu harus mengerti maksudku. Ketika Jiang Yong mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah, tetapi kemudian dia menjadi tenang dan berkata, keluarga Tang ingin menaklukkan paviliun Yun. Saya, Jiang Yong, hanyalah penguasa paviliun Yun. Tuan kedua Tang, jika Anda mengizinkan saya menyerah, saya akan senang, tetapi Yun Ge mungkin tidak senang. Saya, Jiang Yong, ingin menjadi pion untuk menarik hati keluarga Tang. Begitu kata-kata ini keluar, Tang Yan mencibir, itu tidak perlu. Jiang Yong sedikit terkejut. Tang Yan melanjutkan, Jiang Yong, mulai sekarang, kota Dongjiang akan mengganti benderanya dan menjadi milik keluarga Tang kita. Bagaimana kalau Anda segera memimpin seni bela diri kota Dongjiang untuk membunuh kota Xiagu sebagai pelopor keluarga Tang kita? Kita tidak perlu menggunakan trik apapun. Matikan saja pintunya. Cara rahasia Jiang Yong tidak baik. Dia bermaksud untuk menyerah dan memberitahu markas besar Yuncheng sebelumnya, tapi sekarang sepertinya Tang Yan tidak akan memberinya kesempatan ini sama sekali. Biarkan dia memimpin Wuze kota Dongjiang untuk membunuh kota Xiagu tempat Fu Huanze berada. Itu tidak mungkin. Kenapa? Aku tidak mau. Tang Yan mencibir, kamu masih ingin berpura-pura berlindung padaku dan menggunakan kesempatan ini untuk memberitahuku. Wajah Jiang Yong menjadi dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, Tang Yan, saya Yunge. Kamu tidak boleh menyinggung perasaan. Aduh, aduh, aduh. Tang Yan segera mencibir dan berkata, Jiang Yong, kamu dulunya adalah penguasa kota. Sekarang kamu berada di bawah pagar. Kamu begitu cepat menjadi anjing bagi orang lain. Jiang Yong berkata lagi, kota Dongjiang adalah kota paviliun awan Dongjiang. Jika Anda memindahkan keluarga Tang, itu akan memicu perang dan konsekuensinya akan sangat serius. Serius, Tang Yan mencibir dan berkata, apakah ada cara di paviliun awanmu untuk bertanya tentang orang-orang di alam 3 talenta? Kakak tertuaku bertanya tentang alam 4 gajah. Tidak mudah, menghancurkan paviliun awanmu. Kemudian Tang Yan berkata dengan nada mencemooh, Jiang Yong, apakah kamu memilih untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang, atau kamu ingin aku membunuhmu? Jiang Yong mendengus dingin, dan roh jahat muncul di tubuhnya. Sekarang dia juga dalam kondisi Tao bertanya pada Liang Yi. Menghadapi keadaan Tao yang meminta sacai, Tang Yan mungkin tidak kalah. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Terdengar dengungan dingin, Tang Yan segera mulai membunuh. Tidak sulit menghadapi Tao dan Liang Yi setelah 3 pertanyaan. Namun segera, Tang Yan merasa ada yang tidak beres. Jiang Yong ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Untuk saat ini,
dia tidak bisa memenangkan Jiang Yong dengan 3 talentanya. Aneh, Tang Yan berhenti sejenak, memandang Jiang Yong dan berkata dengan heran, rumus yang kamu latih sama sekali bukan rumus biasa. Jiang Yong hanya tertawa dan tidak menjawab. Dia bukan kepala kota. Selama bertahun-tahun, Mu Yun telah mengeluarkan banyak bahan alami, harta karun bumi, formula dan metode, yang telah membawa manfaat besar bagi banyak orang di Paviliun Awan. Jiang Yong juga mendapat formula 4 tingkat yang sangat cocok untuknya, dan efektivitas tempurnya meningkat pesat. Tang Guan, Tang Ju, bergabunglah denganku dan bunuh dia. Tang Yan bersenandung dan segera memesan. Saat itu, 2 orang tahu muncul meminta yang kuat di Liang Yi dan membunuh Xiang Jiang Yong bersama Tang Yan. 1 lawan 1, Jiang Yong hanya dengan enggan melawan Tang Yan. 3 lawan 1, Jiang Yong segera berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, ratusan seni bela diri keluarga Tang di tingkat Daohai dan Daute juga membunuh banyak paviliun awan di kota Dongjiang satu persatu. Seluruh kota Dongjiang mengalami pendarahan saat ini. Momen yang tiba-tiba, Jiang Yong melakukan kesalahan, yang membuat Tang Yan memahami celah tersebut dan memukul punggungnya dengan pukulan tiba-tiba. Kekuatan teror berkobar, dan kekuatan Tao yang tak ada habisnya sepertinya memadat menjadi 3 roh dan membombardir Jiang Yong. Dong, raungan yang dalam terdengar. Jiang Yong sangat pucat, tubuhnya jatuh ke tanah, mengguncang seluruh kota Dongjiang. Namun saat berikutnya, tubuh Tang Yan jatuh dari langit dan langsung menginjak dada Jiang Yong. Menatap Jiang Yong, Tang Yan mencibir, Jiang Yong, apa yang kamu lakukan untuk pemimpin Paviliun Luyun? Sudah berapa lama kamu berlindung padanya? Lebih baik memenangkan Paviliun Awan bersama keluarga Tang kami. Dengan kekuatan wilayah Liang Yi Anda saat ini, saya jamin Anda dapat memegang posisi tinggi di keluarga Tang. Jiang Yong memandang Tang Yan yang bangga, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Mu Yun tidak akan membiarkan dirinya pergi jika dia berlindung di keluarga Tang. Pengkhianat adalah hal yang paling dibenci Mu Yun. Tang Yan, aku mati. Aku tidak akan sendirian di jalan Huangquan, karena kamu akan segera ikut denganku. Mendengar ini, Tang Yan sangat marah. Keluar dengan 1 kaki dan hancurkan dada Jiang Yong. Jiang Yong, beri kamu cara untuk hidup. Jika kamu tidak menginginkannya, matilah. Bang, kepala Jiang Yong meledak. Segera, Tang Guan dan Tang Su juga membawa orang. Tuan kedua, bagaimana dengan kota Dongjiang? Apa yang kamu katakan? Semua orang yang tidak ingin pergi ke Paviliun Yun secara langsung, ambil alih semua orang yang tidak ingin pergi ke Paviliun Yun. Ya, Tang Guan dan Tang Su segera membawa orang pergi. Tunggu, mereka berhenti satu demi satu. Tapi saat itu juga, Tang Yan bersenandung, bunuh semua orang di keluarga Yuan dan jangan biarkan siapapun hidup. Ya, oleh karena itu, kota Dongjiang berada dalam kekacauan total. Tang Yan, yang merobohkan kota Dongjiang, segera mengirim seseorang untuk merobohkan semua kota kecil dan kota penting di sekitar kota Dongjiang. Di kota-kota penting di kota-kota kecil ini, terdapat juga garnisun prajurit garnisun awan, tetapi tidak ada orang kuat yang bertanggung jawab. Mereka tidak bisa menolak, mereka mati dan jatuh. Sementara itu, Changzu, di Aliansi Cloud, di Aula Aliansi Tuhan, Mu Yun Teng bangkit dan cahaya dingin muncul di matanya. Apa masalahnya? Di sisinya, Wang Xinya bangkit, menarik rok dan kemeja yang setengah jatuh, dan berkata dengan wajah khawatir. Ada yang salah. Mu Yun berkata, di sana, di Paviliun Yun, Jiang Yong sudah mati. Dia terhubung dengan Jiang Yong. Dia bisa merasakan kematian Jiang Yong. Mu Yun bangkit dan mengenakan pakaiannya. Lalu dia berkata, aku akan kembali ke Paviliun Yun dulu. Aku ikut denganmu. Itu tidak benar. Mu Yun kemudian berkata, kamu tidak bertanggung jawab atas Yun Meng. Begitu sesuatu terjadi, itu akan menjadi masalah besar. Sekarang aku bisa bertarung bahkan di alam 5 elemen. Selama aku tidak melawan pemimpin tertinggi Yuan Shizong, Ciyumen, Shizu, dan 4 gerbang binatang, aku bisa menyelesaikan masalah besar apapun. Kalau begitu berhati-hatilah. Ya, Mu Yun meninggalkan istana dan segera memanggil 500 pasukan Dewa Peternakan untuk kembali ke Shenmu, yang tetap berada di Aliansi Awan. Zhang Xuexin juga merasa terganggu dan datang untuk menanyakan satu demi satu. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Shenmu mengerutkan kening dan berkata, Jiang Yong ada di kota Dongjiang. Seseorang telah menyerbu Yun Meng.
Yunge bermarkas di Yuncheng. Zhao Wenting akan segera mendapat kabarnya. Zhang Xuexin juga berkata, jangan terlalu khawatir, susunan pertahanan kota awan dibangun oleh gadis Yuexi, sangat kokoh, dan mereka tidak dapat menyerang kota awan. Aku tidak mengkhawatirkan Cloud City, tapi wilayah lain. Lagi pula, hanya kota awan yang kuat, tapi wilayah lain. Akan sangat merugikan paviliun awan jika semuanya dibasuh dengan darah. Apakah 500 pasukan Dewa Gembala cukup? Zhang Xuexin berkata lagi, jika tidak, biarkan Liu Wenxiao dan Chang Hong kembali bersamamu. Liu Wenxiao dan Chang Hong sama-sama bertanya tentang 5 elemen. Mereka aman. Tidak, menggiring pasukan dewa, itu sudah cukup. Selain itu, ada anggota keluarga Kera Putih Tianluan di pegunungan kera raksasa. Jika perlu, saya akan menemukan mereka. Saat ini, prioritas utama adalah Aliansi Cloud. Aliansi Cloud pada awalnya didirikan, dan tidak akan ada masalah besar. Siapa yang tahu jika Yanzu, Xuanzu dan Yunzu punya ide tentang Yunmeng? Itu tidak sembarangan. Panggil 500 pasukan Dewa Peternakan, dan Mu Yun segera berangkat. Dia pergi ke Pingzu pada waktu yang sama. Dalam 5 hari, Mu Yun tiba di 7 kota, kota Dadiyun. Di luar kota Cloud, susunannya dikelilingi oleh cahaya dan kokoh seperti emas. Siapa ini? Raungan dan omelan terdengar pada saat ini. Mu Yun bukanlah omong kosong. Dia bangkit langsung dari udara. Dia mencubit dan mencetak di telapak tangannya, lalu bangkit. Formasi di luar gerbang kota telah rusak. Mu Yun melangkah ke dalamnya. Saat ini, di kota Cloud, setiap sosok datang. Zhao Wenting datang satu demi satu dengan tokoh inti seperti Ying Xuanhai, Su Jiangnan dan Xing Ye. Mu Yun, yang mulia, seorang Tao bertanya ketika dia melihat Mu Yun, dia membungkuk dan memberi hormat. Bagaimana situasinya sekarang? Mengapa Jiang Yong dibunuh? Mu Yun langsung ke pokok permasalahan. Zhao Wenting berkata dengan getir, orang-orang dari keluarga Tang. Tang Yan memimpin ahli keluarga Tang untuk menyerang kota Dongjiang, membunuh Jiang Yong dan menghancurkan seluruh keluarga Jiang. Saat ini, mereka menyerang kota-kota kecil dan kota-kota penting di dunia sekitar kota Dongjiang sejauh lebih dari 100.000 mil, subjeknya hidup dan yang bukan subjeknya mati. Keluarga Tang hanyalah satu sisi. Zhao Wenting segera berkata, 2 hari yang lalu, di sisi lain keluarga Yan dan keluarga Yue, kepala harimau dari geng harimau yang kejam membawa orang untuk menyerang dan membunuh puluhan prajurit Tao Hai Senjing yang kuat dan ratusan prajurit Tao Tai Senjing, mengambil lebih dari 100.000 mil dari bumi. Sepertinya geng harimau yang kejam datang untuk memperebutkan sepotong daging ketika mereka melihat keluarga Tang berkelahi. Mendengar ini, Mu Yun tampak kedinginan. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Zhao Wenting segera berkata, pergi ke kota Dongjiang dan sentuh keluarga Tang. Mu Yun berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kumpulkan semua seniman bela diri di paviliun Yun dan mulai. Ah, Zhao Wenting tercengang. Dia akan memimpin separuh pria dan separuh lainnya tetap tinggal. Tapi sekarang, Mu Yun akan mengambil semuanya. Apalagi, Mu Yun bersenandung, kali ini, keluarga Tang menyerbu, geng harimau yang kejam menyerbu, dan mereka yang membunuh seni bela diri paviliun Yun saya tidak membalas dendam. Dunia luar masih menganggap paviliun Yun saya adalah ayam yang lemah. Di pihak Changsu, tim Yunmeng telah dibentuk. Selanjutnya, di pihak Pingzu, Yunge juga harus mengambil langkah. Mu Yun memandang kerumunan dan berkata, jika keluarga Tang membunuh penguasa kota Jiang Yong dan menghancurkan keluarga Jiang, maka saya akan menghancurkan keluarga Tang. Adapun geng harimau yang kejam, jika mereka menyerah, saya akan menerimanya. Jika mereka tidak mau, saya tidak akan sopan. Mu Yun hari ini, Tao bertanya tentang alam 1 Yuan. Kecuali jika Tao bertanya tentang angka tingkat alam 5 elemen, tidak ada yang bisa membuatnya takut. Tao bertanya tentang 5 elemen. Di antara 4 kekuatan hegemonik, jumlahnya sangat sedikit. Tidak ada seorang pun di kekuatan sekunder. Jadi, di paviliun Yun, ketika mereka mengetahui bahwa pemimpin paviliun telah kembali, mereka siap memimpin mereka untuk melawan. Seorang prajurit paviliun awan sangat ingin mencoba. Orang-orang perkasa dan kuda pergi menuju kota Dongjiang, sampai ke timur, dengan kejam. Ketika mereka sampai di kota Dongjiang, para seniman bela diri dari keluarga Tang mengubah wajah mereka ketika melihat kedatangan tokoh Tao. Di rumah Tuan Kota, merupakan suatu kehormatan bagi Tang Yan untuk merangkul kedua belah pihak. Tuan kedua,
Tuan kedua. Seorang bawahan datang dengan panik. Ada apa? Ada apa? Tang Yan mengerutkan kening dengan tidak puas dan berkata, sekarang kamu belum siap menyerang Cloud City. Apa yang kamu khawatirkan? Mungkinkah itu Cloud Pavilion dari Cloud City? Tuan kedua, Pavilion awanlah yang membunuhku. Seorang bawahan buru-buru berkata, oh, Tang Yan tidak terburu-buru. Di Pavilion Yun, ada eksistensi terkuat, tapi dia sudah mengetahuinya sejak lama. Dia bertanya pada Tang Yan tentang alam Sacai sekarang. Tidak ada yang bisa membunuh Tang Yan yang merupakan orang terkuat di Pavilion Yun. Panik apa? Tang Yan berteriak, ayolah, bersiaplah. Ya, salah satu bawahan bergegas pergi. Segera, di luar kota Dongjiang, seorang prajurit garnisun awan, baik yang berdiri di bumi atau di udara, memandang menara kota satu persatu. Saat ini, Tang Yanfang muncul di menara. Mata Tang Yan penuh dengan penghinaan ketika dia melihat gerombolan pejuang garnisun awan datang. Dibandingkan dengan keluarga Tang, Pavilion Yun secara alami lebih pendek. Ini cukup hidup. Tang Yan memandang kerumunan dan mencibir, siapakah penguasa Pavilion Yun? Apakah kamu datang sendiri kali ini? Saat kata-kata Tang Yan jatuh, di atas langit dan bumi, kekuatan teror berangsur-angsur mengembun. Sebuah pedang besar jatuh dari langit dan langsung ditebas. Melihat adegan ini, ekspresi Tang Yan berubah. Orang-orang di Pavilion Yun sama sekali tidak bermain kartu menurut akal sehat. Mereka tidak mengatakan apapun dengan baik dan mulai melakukannya. Seorang penganut Tao keluarga Tang meminta agar mereka yang kuat di alam Dewa Laut bangkit satu demi satu. Minggir, Tang Yan mendengus, meninju langsung dan meledak ke langit. Pedang besar itu jatuh saat ini. Kekuatan pedang yang mengerikan langsung menghancurkan seluruh menara kota hingga berkeping-keping. Suara dingin dan galak terdengar saat ini. Sosok Mu Yun jatuh dari langit, memandangi menara kota yang runtuh dan bersenandung, saya datang sendiri. Di antara reruntuhan, sesosok tubuh menjulang ke langit, tertutup lumpur dan debu. Melihatnya, dia memarahi dengan marah, bajingan. Tang Yan merasa malu saat ini, dan hatinya semakin marah. Melihatnya lagi, aku melihat Mu Yun berdiri dengan bangga dengan pakaian tintanya. Semangat pembunuhnya segera mundur. Orang ini, bukan Lu Yun. Siapa kamu? Tuan Pavilion Awan, Mu Yun. Mu Yun, bukankah pemimpin Cloud Pavilion Lu Yun? Nak, jangan main-main di sini. Tang Yan bersenandung, biarkan Lu Yun keluar menemuiku. Mu Yun juga terlalu malas untuk memperhatikan Tang Yan. Dengan satu gerakan telapak tangannya, pedang Raja Ming keluar dengan mengesankan. Murid Cloud Pavilion mendengarkan perintah, seni bela diri keluarga Tang, tidak ada yang akan tinggal. Suaranya terdengar, tanpa menggerakkan pedang Raja Ming, dia langsung menuju ke Tang Yan. Pada saat ini, Mu Yun Dao bertanya tentang kekuatan wilayah Yiyuan, yang juga ditampilkan dengan jelas. Melihat Mu Yun baru saja bertanya tentang wilayah Yiyuan, Tang Yan sangat marah. Orang ini berani bunuh diri. Apakah dia mati? Hati Tang Yan meraung, tangannya gemetar, dan kekuatan teror berkobar. Di seluruh langit, kekuatan Tao terus-menerus meraung. Angin tak berujung, wabah dahsyat. Kekuatan Tang Yan merajalela di sekujur tubuhnya. Tao bertanya tentang 3 talenta. Langit, bumi dan manusia adalah satu. Dalam 10 alam Taoisme, promosi setiap alam merupakan transformasi dan sublimasi dari Taoisme diri. Alam 3 talenta lebih dari 10 kali lebih kuat dari alam 1 Yuan. 8 gurun memusnahkan palem surga. Sebuah telapak tangan di udara memadatkan ribuan jejak telapak tangan Zhang dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Mu Yun, yang hanya melihat adegan ini, tidak ragu-ragu. Dia tidak menggerakkan pedang Raja Ming, dan jantung Kendo menyatu. Nyanyian angin, pedang itu meraung. Bila angin mengembun, ketika pedang Ki terpotong dan bila angin mengaum, pedang Ki dan bila angin berkumpul menjadi satu. Tampaknya nyanyian angin dan nyanyian pedang digabungkan untuk membunuh Tang Yan. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan dan pedang angin yang kuat bertabrakan. Boom! Pada saat ini, seluruh langit dan bumi seakan-akan memiliki bilah tak berujung, merobek kehampaan, menghancurkan langit dan bumi, dan menelan semuanya hingga tuntas. Kemarahan angin. Tiba-tiba, tubuh Mu Yun melonjak lagi dan membunuh Tang Yan lagi dalam ruang dan waktu tanpa akhir yang tersapu oleh angin kencang. Semua orang melihatnya satu demi satu, tercengang satu persatu. Pada saat ini, Mu Yun merasa tertekan.
Sepertinya dia telah benar-benar mengubah seseorang sebelum Tao bertanya. Tentara Paviliun Yun dengan cepat menyerang kota Dongjiang dan membunuh ratusan seniman bela diri dari keluarga Tang satu persatu. Tidak ada yang tersisa. Ini perintah Muyun. Ini hanya waktu pembakaran dupa. Di atas langit dan bumi, pedang ki dan kekuatan angin mengoyak udara dan meledak menjadi ki jahat ganas yang tak ada habisnya. Seorang prajurit garnisun awan melihat pemandangan ini dan tubuhnya sedikit gemetar. Pertarungan di tingkat Tao sungguh sengit. Namun, tak disangka pimpinan kabinet bertanya tentang wilayah Yiyuan yang menunjukkan kekuatan ledakan yang begitu mengerikan. Tiba-tiba, di bumi, kekuatan teroris datang. Mata semua orang tercengang. Itu adalah sebuah tubuh. Ia terjatuh ke tanah karena kematian. Itu berlumuran darah dan tidak bergerak. Saya tidak tahu hidup atau mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Muyun jatuh dari langit dengan pedang, melihat tubuhnya di tanah dan berkata, tangkap dan bawa ke keluarga Tang. Ya, seseorang segera maju dan mengikat Tang Yan. Kamu, Tang Yan berlumuran darah dan berteriak, kakak tertuaku tidak akan membiarkanmu. Kakakmu, Muyun bergumam, Tang Qiuren. Aku tidak akan membiarkan dia. Meninggalkan lebih dari 100 murid Dao Hai Dao Tai untuk menjaga kota Dongjiang dan menstabilkan hati masyarakat, Muyun memimpin pasukan Yunge untuk melanjutkan ke timur. Dia bermaksud untuk terus mengembangkan paviliun awan dengan aman dan mantap serta menstabilkannya sepenuhnya. Sekarang, karena keluarga Tang dan geng harimau yang kejam mulai mendambakan paviliun awannya dan mengambil tindakan, tidak ada yang perlu dikatakan. Bunuh saja. Prajurit garnisun awan yang perkasa berangkat menuju keluarga Tang dengan jejak Muyun. Sepanjang perjalanan, ketika Anda bertemu kota tersebut, Anda akan langsung menghancurkan kota tersebut dan memasukkan bendera Cloud Pavilion. Dengan cara ini, tetapi dalam waktu setengah bulan, Paviliun Awan telah menempuh perjalanan ratusan ribu mil dan memenangkan 17 kota di jalan. Hari ini, pasukan Paviliun Yun muncul di depan sebuah kota kuno. Kota Yuantian. Zhao Wenting berkata, tempat ini tidak jauh dari Tang Tiancheng tempat keluarga Tang berada. Ya, Muyun mengangguk dan berkata, katakan, tidak perlu takut. Maju saja dengan berani, langit akan runtuh. Aku di sini. Zhao Wenting berkata sambil tersenyum, Anda meremehkan seniman bela diri di paviliun Yun kami. Meskipun waktunya masih singkat, jangan lupa bahwa sumber daya budidaya yang Anda peroleh melalui hidup dan mati selama bertahun-tahun telah banyak meningkatkannya. Perlakuan terhadap paviliun Yun kami lebih baik daripada beberapa tuan di beberapa tempat. Muyun segera berkata, perang ini juga membuat mereka mengerti bahwa perlakuan yang baik juga membutuhkan usaha mereka. Pertempuran berikutnya dapat dicantumkan sebagai penilaian paviliun awan kami terhadap para murid. Petik 2. Ya, Zhao Wenting mengangguk. Ketika pasukan paviliun awan muncul di luar kota Yuantian. Di tembok kota Yuantian, saat ini, sudah ada sosok di mana-mana, dengan momentum yang mengerikan.